Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu semangat ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Ya, rekan-rekan pioneer di berbagai wilayah di Indonesia, di luar Indonesia, di Sabah. Ada teman-teman dari sana juga yang sering melihat video-video saya. Nah rekan-rekan, terima kasih atas supportnya selama ini. Rekan-rekan bisa yang baru pertama kali hadir ya atau melihat channel Bang Dema, silahkan subscribe channel Bang Dema. Channel ini adalah channel apa adanya ya, bukan ada apanya, memberikan semangat kepada teman-teman saya dengan hati saya yang tulus ya. Saya menginginkan rekan-rekan pionir atau juga teman-teman yang terus berjuang, berusaha di luar sana untuk keluarga teman-teman semua. Saya ingin berkata bahwa jangan pernah peduli apa kata orang ya. Karena yang menjalani hidup ini adalah kita sendiri, rekan-rekan sendiri semuanya. Nah, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjedar ya, khususnya rekan-rekan pionir ya. Mungkin sekitar 2 juta, mungkin sekarang di Indonesia sudah lebih banyak lagi ya. Udah banyak organisasi kecil yang muncul di Indonesia terkait aplikasi kita, yang kita harapkan, yang kita nantikan benar-benar bisa merubah hidup setiap umat manusia yang memiliki Koinpai ya. Nah, ada banyak komentar dari teman-teman ya. Saya belum sempat melihat hari ini teman-teman yang di grup ya, beberapa grup ya. Tetapi saya melihat di komentar video-video saya itu support dari teman-teman semua ya. Walaupun mungkin saya tahu teman-teman pernah kecewa ya, karena seperti ada penundaan terkait open minded yang diharapkan ya. Dan kita mesti bersabar ya teman-teman, karena KYC saja itu belum semuanya tuntas. Kemarin saya membahas ya, kemudian melihat ya komentar dari teman-teman, ada banyak yang belum KYC. Mungkin yang sekarang menjadi pertanyaan besar kita ya, benar nggak ini Pi Network ini ya kan? Kadang-kadang muncul juga di hati kecil saya teman-teman ya. Saya melihat komentar sebuah komentar dari teman ya, yang di video yang saya share ya kemarin ya sepertinya. Komentar yang menurut saya masuk di logika kita ya. Memang kalau fakta-fakta di luar sana kan itu sudah terjadi. Tetapi kadang-kadang manusia itu kan pingin dia sendiri yang merasakan gitu saudara ya. Kita dulu ngalami baru bisa yakin. Walaupun ada juga orang yang melihat dari pengalaman orang lain. Rekan-rekan, saya ingin berkata bahwa ada hal-hal yang kita belajar dari pengalaman orang lain. Ada hal-hal yang harus kita belajar dari diri sendiri. Jadi kalau ada pepatah mengatakan belajarlah dari pengalaman orang lain, benar, tapi tidak semua. Kita lihat situasinya. Kita lihat di luar berkembang, sudah ada yang barter atau melakukan pembelian. Itu di luar. Ya bahkan Indonesia sendiri di video-video saya itu sudah banyak komunitas pioners Indonesia saling sepakat untuk melakukan barter ya kan. Ada yang barter kelapa sawit ya, beberapa saat yang lalu ada yang barter HP ya. Mungkin ada juga yang, apakah sudah ada yang barter mobil ya, silahkan di komentar di video ini teman-teman. Nah itu dari segi sekitar kita, tetapi dari segi keyakinan dari dalam Pi Network sendiri, komentar teman ini dan juga saya pikir ya benar, ini menjadi perenungan buat kita teman-teman. Mungkinkah ya Nicholas akan mempertaruhkan tempatnya dia bersekolah ya, Stanford? Kita tahu bahwa, saya juga baru tahu Stanford selama di Pi Network, apa itu Universitas Stanford ya. Ternyata di sana banyak melahirkan orang-orang yang hebat ya. Mereka yang kerja di bidang digital, termasuk Elon Musk, teman-temannya keluaran dari sana ya. Ada banyak
orang-orang yang hebat keluaran dari Stanford. Nah, apakah Nicholas akan mempertaruhkan itu, ya kan? Tempat dia belajar. Dan saya rasa gini, teman-teman. Mereka ini akan berlomba-lomba, ya. Mereka akan berlomba-lomba untuk semacam bersaing, menemukan apa yang bisa menjadi sebuah atau kalau saya bilang mencetak sejarah, ya kan? Mereka berlomba-lomba bagaimana itu menjadi orang penemu-penemu, bahkan menjadi seorang pionir-pionir, menerobos sesuatu yang belum pernah terjadi. Maka tidak heran ketika Nicholas memberikan sebutan kepada pionir, kepada kita adalah pionir, itu tidak main-main. Kita adalah perintis, ya. Pionir adalah perintis, orang yang terdepan, yang belum melihat hasil tetapi dia terobos, ya. Lebih daripada pejuang-pejuang, ya boleh disetarakan lah dengan pejuang. Orang-orang yang merintis jalanan misalnya, ya, dia tahu tujuan dia, ya. Jadi luar biasa, ya teman-teman. Itu yang perlu kita renungkan, ya teman-teman semuanya. Keyakinan itu. Saya membangun atau memberikan sebuah dorongan atau bisa dibilang semacam bahan pemikiran untuk teman-teman bisa merenung, berpikir benar enggak ini. Itu sebabnya sampai saat ini, kalau dulu saya bilang ya oke lah, sama dengan aplikasi lain, mainin aja ya. Tetapi pada akhirnya semakin lama saya mulai mikir, ya, menggunakan logika saya, ya. Sebuah aplikasi yang sering muncul foundernya, pemiliknya Nicholas dengan mukanya, bahkan istrinya, ya, sudah resmi jadi suami istri, ya. Saya juga belum tahu, ya teman-teman, ya. Ada yang bilang ya suami istri. Ya saya belum berani menyimpulkan kalau belum ada bukti atau saya belum melihat surat nikahnya Nicholas. Ya kalau Bang Dima kan resmi, ya teman-teman, ya. Maka itu harus dibuktikan dari negara, ya. Nah jadi yang mau menikah ya menikah aja, yang tidak mau menikah ya terserah, ya. Karena semua masing-masing. Ada loh yang tidak mau menikah juga, ya. Oke ya teman-teman, jadi itu sebuah perenungan yang penting, ya. Nicholas akan mempertaruhkan semuanya. Jadi, dan saya rasa untuk semua yang terjadi sekarang, termasuk KYC, validasi, pengiriman ke wallet, dan masalah-masalah teknis yang belum teratasi di sana, saya rasa itu akan ada solusinya semua, ya. Justru kalau kita ini mulai